Oke, selamat siang, kembali lagi di Adikarang Fashion Design Podcast. Oke, kita udah ke episode ketiga. Karena podcast kita itu pasti akan ada episode-episode yang keren. Tentunya saya akan ucap salam kepada penonton YouTube channel Adikarang Fashion Design. Jangan lupa like, comment, and share tentunya untuk podcast kita bisa lebih maju lagi. Tentunya kita ada di Adikarang Fashion Design di Jalan Mawar nomor 5. Tentunya kita akan ngobrol banyak tentang aktivitas siang hari ini dengan 3 tamu kita yang keren-keren. Siapa saja? Nanti kita langsung kenalan. Oke? Pertama, selamat datang di Adikarang Fashion Design Podcast. Terima kasih sudah mau ngobrol panjang nanti. Tentunya perkenalan dulu dari yang keren ini siapa nih? Oke, hai semuanya. Nama aku Dewi Fortuna Rahab. Dari mana? Aku dari Medan. Dari Medan. Oke. Di sini sebagai apa ini? Jadi aku di sini sebagai siswa Adikarang Fashion Design. Aku seorang desainer. Oke. Jauh dari Medan datang ke Yogyakarta untuk belajar di Adikarang Fashion Design. Oke, selanjutnya di sampingnya yang keren dan cantik ini. Halo, nama aku Resi Ramadhani, asalku dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, jauh-jauh dari Pekanbaru ke Yogyakarta. Kita ngobrol nanti ya, kenapa harus datang ke Yogyakarta. Keren. Selanjutnya dari cowok yang keren ini. Dengan Mas siapa dan dari mana? Halo semuanya, aku Dendi Ampriyatna, asal aku dari Kota Bekasi. Kota Bekasi, keren. Oke, udah siap untuk ngobrol panjang tentang Adikarang Fashion Design dan putra-putri Adikarang belum ini? Siap dong. Siap dong. Siap banget. Siap. Oke, sebelum kita ngobrol panjang dengan teman-teman yang lain, kita ke Mbak Dewi Fortuna atau apa? Devor. Dewi Fortuna. Dewi Fortuna. Ya. Sebegitu fortunanya nggak sih kamu gitu? Ya, alhamdulillah semuanya disyukuri aja. Syukuri. Oke, Dewi Fortuna atau Devor. Devor, sebenarnya Devor itu ke Jogja itu untuk apa sih hingga sampai ke Mas Adikarang Fashion Design ini? Nah, jadi saya ke Jogja itu mau belajar fashion design, lebih mendalami lagi, belajar tentang desain, menjahit, teknik menjahit, terus dalam dunia model-model, bagaimana fashion show-nya. Yes. Pokoknya menambah ilmu, menggali dalam tentang fashion Dan lagi. mencari link ya. Iya, Kenalan mencari dengan orang yang lain link. juga ya. Oke, kenapa harus ke Adikarang Fashion Design? Karena di sini tuh kita belajar seru-seruan, terus di sini tuh sangat inovatif, mengikuti tren. Betul. Gurunya itu, teachernya itu sangat ramah, baik kepada murid-muridnya, seru Bagus. pokoknya. Oke, ini udah berapa bulan Devor di Jogja ini? Tentunya di Adikarang Fashion Design ini udah berapa lama? Kurang lebih itu 5 bulan. 5 bulan. Oke. Iya. Spill sedikit dong. Apa yang sebenarnya belum didapat akhirnya ke Adikarang lalu mendapatkan ilmu apa? Yaitu ilmu membuat dress-dress yang glamor-glamor, kayak buat Basti seperti ini nih tuh karya-karya saya Ini karya ini. kamu ya? Iya, Oke. itu juga. Jadi saya tuh lebih mendalamin dress-dress yang lebih glamor lagi. Oke, berarti kamu nanti fashionnya condong ke glamour, Iya, elegan gitu iya. ya. Oke. Coba spill sedikit untuk yang di belakang yang putih itu. Ini keren banget. Apakah Mas Adi sebegitu detailnya ngajarin ini di fashion design nggak sih? Biar teman-teman di luar sana juga akan tertarik bahwa oh berarti nanti belajar di Adikarang itu seperti ini gitu. Ya tentu, Kak Adi tuh langsung turun tangan. Kamu tuh mau buat apa gitu? Dia langsung ngasih tahu buat ini. Kita juga bisa beradu argumen. Kalau gini tuh gimana Kak? Bagus nggak gitu? Kak Adi juga ikut dalam desain. Oke. Bagusnya tuh gini gitu. Nah ini ketinggalan ini juga karya saya. Oke, sebelum kita lanjut ke Dewi, kita lanjut ke Mbak Resti dulu aja. Oke, boleh ngobrol sedikit Mbak Resti. Sebenarnya Mbak Resti itu dari Pekanbaru ya? Iya. Kalau nggak salah. Kenapa datang ke Jogja?
Awalnya itu aku kabur dari Jogja. Kabur dari Pekanbaru maksudnya. Dikawin larikan atau kenapa ini? Enggak sih, karena nggak boleh sama orang tua, karena anak terakhir. Tapi aku tetap ngeyel, jadi ya udah aku kabur. Oke, gini, ini terpenting juga. Kenapa akhirnya sampai juga di Adikarang Fashion Design ini? Sebenarnya kursus kah atau mengikuti kegiatan yang lain apa sih? Boleh Enggak, diceritakan? dulu aku itu modelnya Mas Adi. Oke, Iya, lalu? model make up. Iya. Terus kenal, terus ikut-ikut yang lainnya yang Mas Adi buat Putra Putri Adikarang juga. Oh, berarti ini salah satu finalis juga Iya. Putra Putri Adikarang 2024. Iya. Oke, coba ceritakan sedikit tentang Putra Putri Adikarang 2024, mungkin juara, mungkin apa pengalaman yang didapat? Oke, sama aku ikut Adikarang, Putra Putri Adikarang ini, aku ngerasa semua hal yang kegiatan yang aku ikut itu positif semua. Hal-hal asik, dapet relasi. Pokoknya yang seru-seru, yang enak-enak cuman di Putra Putri Adikarang. Oke, sebelum kita lanjutin cerita yang lain, ini satu pertanyaan dulu. Kenapa harus bergabung dengan Putra Putri Adikarang? Karena fashion saya di situ. Oh, menyukai tentang fashion, iya, tentang make up, model gitu model, ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ke cowok yang keren ini, yang sedikit nervous ya. Nervous atau kepanasan ini? Nervous. Oh, ya. Oke, di sini kita saling support aja ya. Jadi just mengalir aja, nanti kita support, kita bantu. Oke, Mas. Sekali lagi perkenalkan namanya siapa dan mungkin kegiatan di Jogja itu apa sih? Perkenalkan, nama aku Dendi Ampriyatna, biasa dipanggil Dendi, tapi kebanyakan orang tuh manggilnya Denden, Kak. Oke, kenapa ke Jogja dari Bekasi? Nah, di Jogja ini aku sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Oke, semester berapa? Semester akhir, Kak. Jadi doain supaya tugas skripsi aku lancar. Amin. Oke, kenapa akhirnya kenal dengan Mas Adi? Tentunya Adikarang Fashion Design itu kenapa sampai sejauh ini? Kenalnya itu karena kemarin Mas Adi itu ngebuat event Putra Putri Adikarang. Oke. Dan akhirnya kan flyernya itu sangat booming di media sosial, Kak. Baik, Nah, baik. dari situlah Dendi mengenal Kak Adi sih. Oke, jadi Dendi ini salah satu finalis Putra Putri Adikarang 2024 juga ya. Betul. Oke, kenapa ikut Putra Putri Adikarang ini? Untuk motivasi Dendi itu apa sih? Sebenarnya Putra Putri Adikarang itu sama seperti duta-duta yang lain. Oke. Cuma mungkin Putra Putri Adikarang ini mempunyai visi yang bergerak di bidang fashion. Oke. Jadi motivasinya ingin mengembangkan hobi juga ya, Ya, betul tentang sekali. fashion juga ya. Oke, jadi nanti kita lanjutkan lagi ya, kembali lagi ke Devor. Oke, baik. Devor, oke. Iya. Gini, konsep-konsep yang didapat di Devor itu di bulan yang kelima ini sudah apa saja dari Adikarang Fashion Design? Kalau konsep itu banyak ya Mas, terutamanya konsep glamor tadi. Baik. Terus basti-basti, karena Basti-basti. nggak semua kursusan buat basti. Oke, Buat jadi basti itu yang boleh ditunjukkan Basti yang itu ini bastier, namanya itu bastier, untuk biasanya tuh dipakai buat dalaman kebaya. Oke. Cuman sekarang Sekarang kan sekarang kan lebih kreatif, lebih apa tuh ditrenin lagi basti Oke. di luar, terus di matching-matchingin dengan bling-bling. Oke. Di sini juga ada nih bastinya di luar. Tapi memang keren juga. Jadi Mas Adi juga memberikan hal yang Baru. di luar kamu Iya. dapatkan sebelumnya ya. Jadi ini Iya. baru buat kamu ya. Oke. Mm. Terus konsepnya itu saya jadi bisa belajar baju cowok nih. Baik. Baju cowoknya itu kayak gini. Ini konsepnya apa yang cowok ini? Kemarin tuh saya tuh nggak sengaja lihat Prince Brunei. Oke, keren, Tapi keren. lebih kayak dibuat base cup, tapi dia kayak lebih apa juga, lebih kekinian ya, glamour tetap nomor 1 ya. Oke, karena ini juga daya tarik juga ya. Kalau cuma base cup polos juga doang nggak akan nanti. menarik juga ya. Oke, Ya. kalau seperti ini berapa bulan pembuatannya atau berapa hari untuk yang cewek ini?
Untuk yang cewek ini sekitar 1 minggu kurang. 1 minggu. Keren. Jadi aduh nggak. Saya akan ngobrol lagi juga. Jangan sampai kelewatkan, harus gabung dengan Adi Karang Fashion Design. Sebenarnya gini, Mas Adi itu selalu membuka setiap bulan, setiap harinya atau setiap bulannya untuk peminat-peminat yang di luar sana untuk bergabung kursus di tempat ini. Jadi tidak tahunan, tapi setiap hari, setiap bulan membuka. Dan programnya memang ada bulanan dan tahunan ya. Jadi sekali lagi yang belum bergabung, segera bergabung di Adi Karang Fashion Design di Jalan Mawar nomor 5, Yogyakarta. Oke, kembali lagi Mbak. Oke, apa sih kelebihan Adi Karang Fashion Design ini dibandingkan yang lain? Yang pasti kan di Medan sana banyak. Nah, kenapa harus milih Adi Karang Fashion Design untuk tempat belajar? Salah satunya dulu apa yang dipikirkan gitu? Yang saya pikirkan itu karena kan di luar kota, pastinya hidup lebih mandiri, Oke, betul. lebih mengenal banyak orang, Betul. lebih banyak relasi, terutama ya di Jogja. Oke. Terus untuk pembelajaran dia lebih ke tren, ngikuti tren, terus-terusan mengikuti inovatif tentang fashion, nggak yang tetap ngestak gitu, dia terus-terusan ikut. Oke, kalau biaya, karena juga teman-teman di luar juga pengen tahu juga ya, yang di Kalimantan, Sumatera, mungkin NTT gitu, biayanya mahal nggak sih untuk kursus di Adi Karang ini? Menurut saya di Adi Karang itu dibilang mahal juga belum, karena lebih banyak juga kursusan di luar sana yang lebih mahal Lebih dari mahal. sini. Baik. Tapi ya di Adi Karang masih bisa dijangkau. Oke, keren. Jadi harga masih worth it ya? Ya masih Oke, worth it. kalau si Dewi ini ikut bulanan atau setahun gitu? Kalau saya ikut tahunan, jadi Oke. nanti ada wisudanya juga Oke. di sini. Jadi benar-benar karya. diperhatikan juga ya sampai wisuda juga ya. Hmm. Oke. Oke, thank you Dewi. Kita kembali lagi ke Ya. Resti lagi. Oke, Resti, selain kegiatan ini mungkin ada profesi atau hobi Resti itu apa sih? Oke, profesi saya sebagai mua, perias. Mua juga. Iya. Oke. Saya juga hobi mendaki gunung, travel. Ya. Berbalik ya, mua tapi juga senang mendaki gunung. Oke, Iya. kalau mua sih nanti kita akan ngobrol. Yang ini yang pengen saya tanyakan tentang naik gunung. Oke. Kenapa memilih hobi yang ekstrim? Karena menurut saya kalau main ke alam itu lebih dapat ketenangan aja. Oke, ketenangan. Sekarang nggak tenang berarti ya? Ya tenang sih, cuman lebih enakan di alam. Oh, oke. Enakan di alam. Oke. Ini cewek. Apakah punya kendala juga dalam naik gunung? Contoh aja ya. Kebelet contohnya kayak gini. Nggak apa-apa. Ini tanya kita akan nggak vulgar. Tapi apa yang harus dilakukan? Karena juga mendaki gunung itu harus butuh tantangan juga. Iya. Salah satunya gimana untuk ngadepin alam itu gimana? Ya harus persiapan sih. Contohnya kalau misalnya kalau mau ngepup ini ya harus di alam. Caranya gimana kalau Ya di alam? digali, bawa sekop dari rumah. Oke, so Iya. walaupun kamu putri juga harus siap seperti itu ya? Siap, nggak apa-apa. Memang resikonya kalau main di alam ya harus kayak gitu. Oke, jadi ya memang harus menerima fasilitas yang ada di situ ya? Iya. Oke, kalau pernah nggak pengalaman yang, karena ini hubungannya dengan hutan juga, Iya. horor atau mistis pernah nggak? Pernah. Soalnya kebetulan saya dari kecil emang udah peka. Oh, kamu Ya. punya apa istilahnya itu? Punya indera atau apa ya? Iya. Itu apa yang pernah ditemuin? Aku pernah tersesat juga di gunung 2 jam. Oh ya? Iya. Terus aku duduk di situ diem. Aku berdoa. Udah temanku nggak tahu kemana. Aku panggilin nggak nyaut. Akhirnya aku nih berdoa kan. Terus tiba-tiba ada anjing. Anjing itu jalan aja, dia jalan. Nggak tahu tiba-tiba ada anjing di depanku itu. Terus dia jalan ngasih arah jalan turun ke bawah. Tiba-tiba datang aja, berupa anjing atau? Anjing, Oh ya? anjing. Dan di lingkungan situ kamu nggak ngerasa ada orang? Nggak ada. Dan akhirnya gimana? Nggak Sampai ada. ketemu teman-teman yang lain? Ketemu temen itu ya tiba-tiba di base camp pos 2. Di pos 2 langsung diantar sampai pos 2. Terus
anjing itu ke belakang, aku tuh cuman kedip aja, tuh anjingnya udah nggak ada, udah hilang. Oke, mungkin kamu melakukan sesuatu yang dilarang atau memang tiba-tiba aja seperti itu sebenarnya? Kebetulan aku waktu itu lagi halangan, kan naik gunung nggak boleh halangan. Tapi oke, apa yang harus disiapkan sebenarnya kalau naik gunung itu apa sih? Terutama perempuan. Yang pertama niat, mentalnya, terus udah pengalaman yang udah yang nggak boleh dilakuin di gunung ya kayak halangan itu. Besok lagi kalau naik gunung nggak boleh atas lagi. Oh, thank you. Jadi sebenarnya gini, semua itu ada positif negatifnya. Iya. Yang penting kita selalu positif aja kalau naik, dan tentunya harus mengikuti prosedur yang benar. Iya. Oke, thank you Reski. Kalau Reski sebenarnya profesi sebagai model itu adalah pilihan terakhir atau sebenarnya pengen muanya ditingkatin lagi, atau ada profesi yang lain atau cita-cita yang lain sih? Kalau aku sih model cuman buat sampingan aja ya. Kalau lagi suntuk apa gitu ya. Kalau untuk seterusnya pengen sih jadi mua aja. Oke. Mungkin juga diinformasikan juga di Mas Adi juga sebenarnya beliau juga ahli juga tentang mua juga, cuma sekarang ini aktif 100% untuk desain saja. Oke, Resti, nanti kita lanjutkan lagi ke Resti, tapi kita ke Dendi dulu. Sebenarnya kan kemarin saya sering mengikuti media sosial kamu juga, lalu ada Adikarang Fashion Design media sosial juga. Ini tentang bullying. Oke, karena kan fashion itu tidak membatasi ya, mau modelnya transparan, mau lengannya separuh, tapi ya namanya fashion kita nggak bisa mengkotak-kotakan. Lalu banyak sekali yang hate comment. Itu menurut Dendi gimana sih tentang bullying gitu? Mungkin kalau menurut Dendi sebenarnya banyak yang belum tahu kalau misalnya Dendi ini dari dulu sudah tergabung menjadi volunteer, Kak. Volunteer di sebuah komunitas yang memang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, di mana di dalamnya juga terdapat sebuah program-program tentang bullying. Jadi menurut Dendi sendiri, bullying baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, karena bullying itu dapat membuat kerusakan mental dan fisik gitu. Nah, kalau misalnya dari Dendi sih, bagaimana sih cara mencegah bullying itu sendiri? Dendi selalu mempunyai prinsip bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti Dendi kecuali Dendi mengizinkannya. Jadi dengan cara Dendi membatasi atau menutup akses Dendi untuk tidak mengetahui bullying itu sendiri. Itu sih, Kak. Dan buat teman-teman Dendi, bagi yang sedang mendapatkan bullying, mari sama-sama kita bergandeng tangan dan saling merangkul untuk tetap menjaga kepercayaan dirinya. Karena you're unique, you're beautiful, and you're wonderful. Itu sih, Kak. Good. Oke, sebenarnya kita podcast ini tidak hanya menginformasikan tentang fashion, tapi juga mengedukasi teman-teman yang di luar sana itu untuk selalu respect dengan keadaan seseorang ya. Karena semua orang itu ya mempunyai keunikan dan keindahan atau kelebihan sendiri, walaupun dengan jalan yang berbeda. So the important thing is always respect each other, atau saling respect, menghargai dengan orang lain. Oke, Dendi, keren ya. Jadi nggak salah juga gabung dengan Putra Putri Adikarang 2024 ya. Kita memang butuh generasi muda yang bisa mengedukasi dan menginformasikan hal yang positif. Oke, Dendi, selain kegiatan Putra Putri lalu kuliah, mungkin ada kegiatan yang lain juga nggak yang di luar kita ketahuin ini? Mungkin udah Dendi senggol juga bahwa Dendi menjadi seorang volunteer di sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, Kak. Karena Dendi juga mempunyai dan selalu berprinsip bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Itu sih, Kak. Kenapa milih kuliah di jurusan manajemen? Karena kan dulu pernah cerita juga ke saya tentang perhotelan. Yeah. Mas Femil pernah kerja di sekolah di perhotelan. Nah, kenapa milih ke manajemen? Karena manajemen itu adalah ilmu yang
bisa digunakan di kegiatan apapun Kak, menurut Dendi. Oh, gitu. Dari keorganisasian ada, kemudian memanage waktu ada, memanage keuangan ada. Jadi menurut Dendi manajemen adalah jurusan yang semuanya bisa gitu, semuanya masuk. Oke, keren. Sebelum kita ganti ke yang lainnya, terakhir dulu kita ngobrol juga. Oke, hobi Dendi itu sebenarnya apa sih? Nah, hobi Dendi itu sebenarnya masih sama kayak Karesti. Oke. Kalau misalnya Karesti itu suka naik gunung, kalau Dendi itu suka ke dataran rendah, ke pantai, ke pulau gitu Kak. Oke, Dendi. Kita ngobrol ke Resti biar mic-nya nggak kejauhan. Oke, Resti. Ya. Oke, sebagai ini dapat bocoran tentang intelijensia Putri ya. Ya. Oh, ini. Apa sih kalau boleh tahu sebenarnya programnya dari Putri Intelijensia ini yang disarankan oleh Adikarang Fashion Design dan Putra Putri Adikarang itu apa? Oke, jadi semenjak saya jadi ini terpilih jadi Putri Intelijensia, saya lebih bisa mempromosikan baju-baju dari desain Putra Putri Adikarang. Oke, seperti yang saya pakai. Ya. Ini baju hasil karya Mas Adikarang Fashion Design, ini songketnya keren banget. Jadi sebenarnya boleh juga, maaf, yang di luar sana bisa pesan juga atau memesan atau request seperti apa, langsung saja ke Adikarang Fashion Design untuk memesan songket yang seperti saya pakai ini. Oke, boleh dilanjutkan lagi? Oke, dan juga saya lebih sering photoshoot di luar. Kadang saya juga pakai selempangnya loh. Ini kenapa nggak dipakai hari ini? Lupa Yang ketinggalan. penting tetap hatinya Putra Putri Adikarang. Iya. Ya. Oke, Resti, di pemilihan ini apakah sudah ada tugas yang diemban untuk program sosial atau kunjungan kemana, belum nggak? Sudah. Boleh cerita nggak? Kemarin itu kunjungan di Gembira Lokazu. Oke. Iya, seru banget loh. Oke, boleh diceritakan kegiatan yang di Gembira Lokazu ya? Ya. Itu apa saja kemarin? Jadi kemarin itu kunjungan ke Gembira Lokazu. Jadi mengenal semua binatang yang ada di situ, dijelaskan juga. Yang Resti nggak tahu, jadi tahu nih namanya binatang apa kayak gitu. Oke. Tambah wawasan, tambah relasi juga. Oke, lalu ada lagi nggak selain ke Gembira Loka kemarin ditugaskan kemana nggak? Ada kemarin itu acara apa Dendi? Kemarin itu acara Hari Ibu. Nah iya, Hari Ibu. Oke, apa yang didapat sebenarnya kalau dikirim sebagai perwakilan itu apa sih positifnya gitu? Kalau yang Resti dapet itu karena kemarin tuh di sana memang banyak ibu-ibu ya. Jadi banyak ibu-ibu yang curhat tentang anak zaman sekarang. Dari contohnya kayak kalau mama-mama zaman sekarang itu kan gaptek ya. Jadi mereka itu minta solusi gimana ya caranya biar anakku di rumah itu kalau ngajarin aku main HP itu bisa sabar kayak gitu. Oke, jadi positifnya sebenarnya bisa sharing juga ya. Iya. Generasi muda sama emak-emak zaman dulu, akhirnya ya zaman kan beda. Iya. Jadi memang harus belajar tentang perubahan juga ya. Iya. Oke, thank you Resti. Kita lanjutkan ke Devor. Oke, ini yang Ada lagi ternyata. harus. Ini banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya Oh. kalau nggak salah kita 1 jam ke depan nanti banyak ngobrol ya. Oke, Devor, apa sih sebenarnya rencana kamu setelah nanti selesai dari Adikarang ini? Tentunya mungkin kamu punya mimpi dan harapan untuk kamu sendiri, itu apa sih? Setelah selesai dari Mas Adikarang Fashion Design ini. Kayak rencana ke depannya. Ya, terutama jadi desainer, buka custom baju. Tadi ngobrol juga punya bisnis juga ya? Oh iya. Juga mungkin ini mumpung di YouTube channelnya Mas Adikarang Ya. Fashion Design apa? Jadi saya tuh punya small business, bisnis hijab nih seperti yang saya Oke, pakai. nanti ada Instagram Ada. atau TikToknya, boleh Jadi saya disarankan. juga jualan di TikTok Shop, di Shopee, pakai live gitu. Oke, lalu kalau pulang ke Medan
Sebenarnya sudah punya showroom atau tempat usaha belum sih sebenarnya juga? Belum punya. Sebelumnya itu masih di rumah aja. Oke, dan punya rencana apa setelah selesai nanti? Rencananya sih masih pengen buka custom itu, terus mungkin menambah kayak buka kursusan juga biar lebih banyak Bersaing desainer. atau membuka usaha peluang kerja di sana juga? Boleh. Kalau peluang kerja pastinya nanti bakalan kan nggak mungkin semua sendiri. Oke. Jadi bakalan mungkin ngerekrut orang. Ingin diucapkan sesuatu ke Mas Adi yang telah support kamu atau nggak support atau apa gitu? Kak Adi selalu support. Apapun itu mau jelek, mau buruk, mau baik dia support. Ya mumpung nanti beliau nonton mungkin ingin diucapkan apa sesuatu? Apa ya, ya. Ya mungkin ini kan akan long last ya, lama akan dilihat, jadi Mas Adi biar inget kamu tuh apa Ya. sih? Kak Adi cuman aku berterima kasih atas apapun itu yang dikasih. Maaf kalau kadang suka ngelawan ataupun menjengkel. Kalau dibilangin ngeyel, ya namanya juga orang ada pendapat. Nah, udah itu aja karena Itu aja. masih panjang sama Kak Adi, masih sampai Agustus. Masih Agustus. Ya. Bosan nggak sih kesehariannya? Kadang kita harus spill juga mereka biar masuk ke belajar di sini apa? Yang bikin kamu kerasan di sini apa? Enggak, di sini nggak bosan beneran karena kami setiap minggunya ada gebrakan-gebrakan baru kayak ini Setiap hari ada podcast. Oh ya, makanan tentu banyak tamu yang bawa makanan. Ada apa itu? Main-main keluar? Ada. Kemarin kami ke pantai, terus kami kadang kalau Sunmore ke Sunmore rame-rame. Oke. Kadang ke Alkit. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, boleh pinjam sebentar. Sebenarnya gini, Adi Karang ini tidak hanya sebagai tempat untuk belajar, tapi kita juga sudah seperti keluarga ya. Jadi menganggap kita semua ya satu keluarga. Jadi belajarnya asik, tidak stres, cuma memang fokus dengan mode yang selalu meningkat setiap tahunnya, selalu ngikutin tren gitu ya. Oke, thank you. Oke, ini pertanyaan selanjutnya sebelum menuju ke yang lain. Oke, Dewi, sebenarnya ada kendala nggak selama pembelajaran di sini? Jadi biar teman-teman di luar itu nanti sebelum datang ke sini sudah mempersiapkan. Tadinya kan dari Medan ke sini, aduh ini gitu, ada nggak? Kendalanya sih nggak terlalu, cuman kalau kita dari luar kota pastinya nyari tempat tinggal kan. Oke. Tapi tenang aja, di sini banyak teman yang ngantarin nyari kos. Di sini juga deket-deket ada kos. Walaupun teman juga belum kenal sudah support ya. Iya, aku kemarin di sini 5 hari langsung dibantu cari kos. Iya, pokoknya terbaik Keren, di jadi sini. jangan khawatir yang di luar sana, karena masih juga ada orang tua yang khawatir mungkin ya, aduh anakku di Jogja gini. Jangan khawatir, Jogja aman, Jogja istimewa, dan Adi Karang the best. Ya. Dan di Yogyakarta. Oke, ke Resti. Resti, Ya, masih siap ngobrol nggak? siap nih. Apalagi nih? Oke, Resti, sebagai perempuan, karena kita masih akan ada program Adi Karang Putra Putri Adi Karang 2025. Saran Resti untuk cewek-cewek atau perempuan yang ingin bergabung dengan Adi Karang Putra Putri Adi Karang itu apa aja? Saran yang untuk mendatang yang mau ikut Putra Putri Adi Karang, yang pertama persiapkan diri dengan baik, mental juga iya, ya kan? Yang pastinya yang cerdas-cerdas juga iya. Oke, penting juga ya. Penting dong. Sosialisasi dengan orang Iya, tua. Oke. Lalu apa lagi? Fisik, Fisik juga iya. penampilan. Penampilan juga iya juga dong. Kayak aku nih seksi. Oke, Resti. Dan ini Resti ini ya pribadi yang kocak seperti ini atau gimana sih kesehariannya? Kalau udah kenal aja sih aku mau kocak, tapi kalau baru kenal sejam 2 jam diem aja. Oke, tapi kamu pantas itu kalau jadi sinetron tuh antagonis. Iya, memang iya kan. Benar ya? Gitu ya.
Oke, ini make up hasil karya siapa ini make up? Makeupnya hasil karya dari Mbak Rosa. Rosa. Oke, nanti kalau ingin mual lewat Mbak Rosa ada di Instagramnya ya, nanti kita spill ya. Oke. Oke. Gimana sebagai cewek? Kiblat atau apa ya, fashion kamu itu sebagai karakternya tuh seperti apa sih kalau sudah menjadi wanita biasa, nggak model seperti itu, seperti apa? Aku tuh aslinya tomboy banget. Iya. Makanya aku juga suka main ke gunung. Jadi kalau pakaian kebanyakan mostly celana ya? Kaos, celana gitu doang. Oke, yang penting sopan dan nyaman. Iya. Oke, sebagai apa ya, perwakilan dari Putri Adikarang, apa sih yang biasanya harus diperhatikan dalam berpakaian di saat tidak dalam tugas putra putri? Karena kan kebanyakan di luar sana kan kamu casual. Iya. Itu pakaian yang seperti apa? Kalau aku lebih ke ini aja sih, nyantai aja sih. Nyaman aja Nyaman aja, nggak yang harus udah jadi Putri Adikarang nih gitu, harus yang gimana gitu, enggak. Oke, oke. Thank you Resti. Kita ke Dendi. Kita lempar mic ke Dendi. Dendi, kalau Dendi sebagai perwakilan putra juga, apa sih yang harus disiapkan saat ini kalau untuk menghadapi di Adi Putra Putri Adikarang 2025 itu apa? Pastinya sama kayak Kak Resti ya Kak, selain fisik kita juga harus mempersiapkan pengetahuan dan public speaking, karena nantinya kita akan bertemu dengan banyak duta-dutaan yang lain juga Kak. Bagaimana kalau misalnya kita tidak mempunyai public speaking yang bagus, pastinya kan nanti akan membawa citra buruk untuk putra-putri Adikarang sendiri. Jadi oleh karenanya kita harus bisa juga menyesuaikan atau mengikuti duta-duta lain juga Kak. Baik, kalau dalam berpakaian, Dendi itu kesehariannya gimana kalau dalam berpakaian? Pakai hem kah, kaos kah, atau gimana? Kalau Dendi sih lebih ke casual ya Kak. Soalnya. Oke. Setiap hari selain kuliah juga hanya di forum-forum organisasi atau ada lagi juga sebenarnya selain itu? Selain berkuliah dan di forum organisasi, Dendi juga menjadi bagian humas dari Universitas Dendi Kak. Jadi gitu. Oke, kalau sarannya sebelum mengikuti Putra Putri Adikarang di 2025 ini, seperti apa yang diharapkan oleh Adikarang ini? Apa sih yang seperti apa? Putra yang seperti apa? Yang diharapkan Putra Putri Adikarang, yang diharapkan ke Adia Kak, Iya. pastinya yang bisa membawa nama baik Putra Putri Adikarang dan bisa mengenalkan Adikarang Fashion Design ke yang lebih lagi, bukan hanya di Pulau Jawa, mungkin di Pulau Sumatera, Bali, dan Kalimantan, bahkan mungkin go internasional Kak. Baik, jadi oke, ini terakhir pertanyaannya ini, apakah teman-teman di kuliah juga sering tanya juga, kalau sekarang lu gitu ya, kamu ikut ini ngapain sih gitu tuh, sering ada juga nggak sih? Oh sering dong Kak, pastinya banyak yang nanyain kegiatannya apa aja sih kalau misalnya mengikuti Putra Putri Adikarang gitu. Nah sebenarnya di Putra Putri Adikarang ini kita juga ada kegiatan informal dan formal Kak. Contohnya kegiatan formalnya kita sering menghadiri kegiatan-kegiatan yang mengenai penobatan duta-duta lainnya. Kemudian kegiatan informalnya kita juga kemarin kunjungan ke Gimbria Loka, kemudian kita ada bedah buku, dan rencananya juga kita akan mengadakan kegiatan sosial nantinya. Dengar di bulan Februari atau Maret ada rencana apa? Iya, di bulan Februari kita akan rencana melakukan kegiatan sosial mungkin Kak, tapi kegiatannya tidak bisa di-spill hari ini. Kalau Ramadan, tadi kita ngobrol sebelumnya apa? Ramadan juga pastinya akan ada kegiatan yang luar biasa Kak. Oke, tentunya atas nama Adikarang Fashion Design sama Putra Putri Adikarang juga. Betul. Ya. Oke, mungkin itu saya akan kembali lagi ke Devor dulu sebelum kita tutup. Devor, ini terakhir karena sebenarnya ini Mas pengen panjang ya kita ngobrol karena juga ada acara kegiatan lain selain di sini, nanti ada kegiatan sosial lainnya di luar sana. Hari ini kalau tidak molor itu nanti jamnya. Oke, sebagai siswi Adikarang Fashion Design 2024-2025, harapan apa sih
kedepannya untuk kemajuan Adikarang Fashion Design ini mungkin nggak apa-apa, kita kan butuh kritik dan saran biar lebih maju lagi. Harapannya itu Fasilitasnya lebih ditambahin atau apa? fasilitasnya di sini tuh sudah sangat cukup, Oke. sangat keren juga. Oke. Semua ada di sini. Hmm. Lebih ke jam belajarnya mungkin ya dilebihin lagi. Jamnya biasanya jam berapa? Tapi sekarang udah bisa fleksibel bagi yang ada kerja siang bisa kursus malam. Jadi jadi ada kursus malam. iya, sekarang sudah ada kursus malam. Sebenarnya ada batasan umur juga nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Di sini tuh mau dari muda sampai tua ada boleh kursus di sini. Boleh juga ya. Iya, Oke. boleh. Oke, terima kasih untuk tamu-tamu yang keren ini. Mohon maaf ya karena banyak kekurangan dan kayaknya banyak kelebihannya juga ya. Kita Iya. kelebihannya gokil ya. Oke, thank you untuk Devor. Ya. Kasih tepuk tangan untuk Devor. Untuk Resti Ramadhani. Untuk Dendi Amrianto, terima kasih sudah datang di sore hari ini. Kita karena sudah sore tentunya mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Kita juga masih belajar juga. Yang penting kita akan selalu aktif dalam podcast ini. Mungkin kita akan tunggu lagi di podcast yang ke episode keempat. Tentunya akan lebih meriah lagi, lebih keren lagi. Saran dan kritik kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu, iya betul. Karena tanpa support dari teman-teman yang di luar sana, kita nggak akan maju dan kita nggak akan tahu apa kekurangan kita. Dan jangan lupa tombolnya biar notifikasinya sampai ke teman-teman yang di luar sana. Saya Femil dari Adikarang Fashion Design. Dan segenap teman-teman yang ada di balik layar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye!